Sulawesi dahulu dikenal sebagai Celebes. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Sulawesi mempunyai bentuk yang unik menyerupai huruf K. I love you for infinity. Kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan kebudayaan dari tanah Sulawesi. Adapun kebudayaan yang akan dijelaskan yaitu dari segi tarian, bahasa daerah, pakaian adat, suku, rumah adat, dan makanan khas. Indonesia is not just wonderful. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marsanda dengan NIM 222020 388420607. Di sini saya akan memaparkan kebudayaan dari tanah Sulawesi Selatan dari segi tarian. Baik, tari 4 etnis merupakan tarian yang berasal dari tanah Sulawesi Selatan, yang merupakan gabungan dari 4 etnis terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Pakaian, gerakan, serta musik yang digunakan dalam tarian ini merupakan perpaduan dari 4 etnis tersebut. Pakaian adat yang digunakan diwakilkan oleh masing-masing penari. Setiap pergantian gerakan, lagu daerahnya pun berganti mengikuti ciri khas etnisnya. Saat ini, tari 4 etnis sudah mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas dari 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Masing-masing tarian pun berbeda, seperti Makassar, tari yang digunakan biasa disebut dengan tari Pakarena. Ciri khas dari tarian Makassar ini yaitu menggunakan gendang musik dan pui-pui yang menggebu-gebu, sedangkan para penari wanita memegang kipas dengan gerakan lemah gemulai namun tetap terkesan mistik. Pakaian adat yang digunakan yaitu baju labu, sarung sutra, lipak sakbe, serta perhiasan seperti bandok bunga, kalung, gelang, serta anting. Selanjutnya, untuk penari Bugis, ini melakukan gerakan jari yang disebut dengan makingking, yaitu jari tengah bertemu dengan jempol. Pakaian adat yang digunakan penari ini yaitu baju bodo, sarung sutra 32 makingking, serta perhiasan seperti bandok, anting, kalung, dan gelang. Selanjutnya, untuk penari Mandar ini melakukan gerakan jari berbeda dengan suku Bugis dan Makassar. Penari Mandar ini melakukan gerakan jari yaitu jari jempol bertemu dengan jari telunjuk. Pakaian adat yang digunakan penari ini yaitu baju patuk duk. Selanjutnya, tarian Toraja. Tarian Toraja ini memiliki ciri khas yaitu gerakan patah-patah atau patahan pada pergelangan tangan. Pakaian adat yang digunakan penari ini yaitu baju dan sarung yang berasal dari khas Toraja, kandore, gelang, kalung tabung, serta perhiasan kepala sapi. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis atau bahasa Ugi. Bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa dialek dalam bahasa Bugis misalnya Bone, Pangkep, Camba, Sinjai, Sidrap,
Wajo, Sopeng, Sawito, Baru, dan Luwu. Suku Makassar menggunakan bahasa Mangasara atau Mangasarat dengan persebaran sebagian besar di wilayah Pangkep, Goa, Maros, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, dan Makassar. Cara pengucapan bahasa Mangasara terdiri atas beberapa dialek, antara lain dialek Goa atau Goa, Latium, Turatea atau Jeneponto, Maros, dan Pangkep. Bahasa Mangasara ini terdiri atas beberapa subbahasa, yaitu Bentong, Konjo Pesisir, Konjo Pegunungan atau Kajang, dan Selayar. Suku Toraja menggunakan bahasa Toraja yang terdiri atas beberapa subbahasa, yaitu bahasa Taek, Toala, dan Toraja Sakdan. Bahasa Taek digunakan di daerah Masamba sampai ujung selatan Luwu Utara, sedangkan bahasa Toraja Sakdan digunakan untuk tanah Toraja dan sebagian Luwu Utara. Perkenalkan, saya Cicalia Ramadhani dengan NIM 222020 3884206005. Saya akan memaparkan salah satu kebudayaan dari daerah Sulawesi Selatan, yaitu pakaian adat. Di sini saya mengambil pakaian adat suku Bugis yang dimana terdapat dua jenis, yaitu pakaian adat yang digunakan oleh kaum wanita atau biasa disebut dengan baju bodo, dan pakaian adat yang digunakan oleh kaum pria atau biasa disebut dengan jas tutup. Baju bodo merupakan pakaian adat suku Bugis yang digunakan oleh kaum wanita dengan ciri khas berbentuk segi empat serta memiliki lengan pendek. Baju bodo ini terbuat dari bahan kasa yang lembut. Umumnya, baju bodo dibuat dengan ukuran lebih besar atau longgar daripada ukuran penggunanya. Baju bodo sudah ada sejak zaman dahulu dan terkenal sebagai salah satu pakaian adat tertua di Indonesia. Baju bodo mempunyai berbagai macam varian warna seperti merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Nah, konon katanya masing-masing warna ini mempunyai maknanya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Baju bodo disandingkan dengan sarung yang terbuat dari kain sutra dengan motif warna mencolok atau biasa disebut dengan lipak sabep. Untuk lebih memperindah, baju bodo disandingkan dengan beberapa aksesoris diantaranya anting, bando, kalung bersusun, kalung panjang, serta gelang jenis keroncong dan lebar. Jas tutup sendiri merupakan pakaian adat suku Bugis yang diperuntukkan untuk kaum pria. Sesuai dengan namanya, jas tutup mempunyai bagian depan yang tertutup dengan bagian lengan panjang, bagian leher berkerah, serta dihiasi kancing dengan warna perak atau emas. Jas tutup ini disandingkan dengan pelindung kepala atau biasa disebut dengan songkok bone. Songkok bone ini wajib digunakan ketika memakai jas tutup. Songkok bone dipadukan dengan warna kuning, emas, dan hitam. Jas tutup digunakan oleh kaum pria pada saat upacara adat atau acara-acara formal seperti acara pernikahan. Suku Makassar. Makassar adalah sebuah nama kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, kota ini didiami oleh orang-orang Makassar yang terkenal dengan panggilan lain. Selain itu, Makassar terkenal dari beberapa sisi, mulai dari sejarahnya yang panjang, budayanya yang beragam, kulinernya yang membuat mengular, pemandangan pantai yang indah, hingga kebrutalan mahasiswa. Dan tingkat kekerasan yang tinggi inilah yang membuat kota Makassar terkenal. Suku Makassar sebagai suku terbesar di Sulawesi Selatan yang menyimpan sejarah yang sangat panjang dalam catatan sejarah yang tertulis dalam lembaran. Suku Makassar menguasai Pulau Sulawesi sejak abad ke-16. Bahkan kekuasaan orang-orang suku Makassar saat itu meliputi seluruh Pulau Sulawesi, sebagian Kalimantan, sebagian Pulau Maluku, Nusa Tenggara, hingga Timor Leste. Hingga saat ini, menurut kekuasaan orang-orang suku,
Makassar ditandai adanya pohon lontara. Suku Bugis. Ugi bukanlah sebuah kata yang memiliki makna, tapi merupakan kependekan dari Lasaku Bumi. Namun seorang raja yang pada masanya yang menguasai sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lasaku Bumi terkenal baik dan dekat dengan rakyatnya. Rakyatnya pun menyebut dirinya mereka Kubumi, yang berarti orang Ugi atau pengikut Ugi dalam perjalanannya seiring gerakan Indonesia. Ugi di bahasa Indonesia kan menjadi Bugis dan didefinisikan menjadi salah satu suku resmi dalam lingkup negara Republik Indonesia. Maka muncul terkenallah suku Bugis di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Wilayah-wilayah utama suku Bugis di Sulawesi Selatan ada Baru, Sidrap, Pinrang, Parepare, Sopeng, Bone, Wajo, dan Paloko. Wilayah-wilayah tersebut berkembang melalui 3 kerajaan besar suku Bugis, yaitu Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, ditambah kerajaan kecil lainnya. Suku Mandar. Wilayah utama suku Mandar meliputi Kabupaten Polewali, Mandar, dan Majene. Penyebaran suku Mandar ini juga berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Suku Mandar berkerabat dengan suku Bugis Makassar karena terdapat kedekatan dalam segi asal-usul, sejarah, dan bahasa. Suku Mandar ini termasuk salah satu suku yang suka hidup di laut, termasuk salah satu suku bahari, tapi mereka berbeda dengan suku Bajo, yang suku-suku laut. Perahu sandai yang merupakan perahu berlayar menjadi khas Mandar yang memiliki kecepatan yang tinggi. Suku Toraja. Toraja berasal dari bahasa Bugis Toraja, yang berarti orang yang berdiam negeri atas pemerintah kolonial Belanda. Menamai suku ini Toraja. Pada tahun 1909, suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, ritme adat, tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung lama selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa otonom. Mereka masih menganut agama Anisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, mayoritas Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar, pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembangan pariwisata dan sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Suku Duri atau Masenre. Di Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan bermukim 3 suku, yaitu Enrekang, Duri, dan Morowali. Ketiga suku itu membentuk kesatuan yang dinamakan suku Masendrekulu. Masendrekulus secara bahasa Enrekang berarti melekat seperti beras ketan. Kata yang digunakan untuk menunjukkan kesatuan dari ketiga suku itu di dalam bahasa Bugis. Masendrekulu disebut Masendrekulu, yang artinya jajaran gunung-gunung. Suku Masendrekulu memang bermukim di wilayah yang terdiri dari jajaran gunung-gunung. Gunung yang sangat dikenal dan selalu didatangi oleh pendaki-pendaki, yaitu Gunung Latimojong. Di wilayah pegunungan banyak terdapat desa-desa. Suku dari suku Marwani banyak bermukim di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, dan suku Enrekang banyak bermukim di kota Enrekang. Selain beda wilayah, mayoritas bisa dia. Suku Enrekang dari dan Marwani juga berbeda dialeknya, namun tetap akan bertemu dengan pengertian yang sama. Banyak yang mengatakan suku Masendrekulu dikombinasi antara 2 suku, yaitu suku Bugis dan Toraja. Setiap wilayah memiliki kuliner andalannya masing-masing, termasuk di Sulawesi Selatan. Beragam hidangan nikmat dan sedap yang bisa kita temui di Sulawesi Selatan, mulai dari makanan berat sampai menu penutup, semuanya dijamin pasti enak. Dan inilah 10 makanan khas tradisional Sulawesi
Sulawesi Selatan yang paling enak dan populer yang wajib kalian cicipi. Yang pertama, hidangan kapulung. Kapulung adalah salah satu makanan khas di Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari sari atau tepung sagu. Kapulung dimasak dengan campuran ikan, daging, ayam, dan aneka sayuran. Hidangan selanjutnya, soto Makassar atau soto Makassara. Soto Makassar adalah hidangan yang terbuat dari jerawat atau isi kulit sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Coto dimakan dengan ketupat atau burasa. Buras adalah makanan yang mirip dengan lontong terbuat dari beras, hanya saja bentuknya agak beda. Buras memiliki tekstur yang lebih halus dengan balutan daun pisang. Hidangan selanjutnya Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi di Sulawesi Selatan itu setidaknya ada 4 rumah adat yang menunjukkan ciri khas kesukuannya sebagaimana adat istiadat yang berlaku. Kemudian adat inilah yang mengatur dan mengerahkan perilaku serta cara membangun rumah sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Selanjutnya, ekspresi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat juga dapat dilihat dari bentuk fisik rumah tradisional. Setiap rumah memiliki bentuk, tata ruang, hingga ornamen yang berbeda-beda. Selanjutnya itu yang pertama ada suku adat Bugis atau rumah adat dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Bentuk atapnya berlereng dua dan dihubungkan dengan hubungan memanjang ke belakang dengan menggunakan sirap, rumbia atau biasa disebut dengan seng. Kemudian kerangkanya itu berbentuk huruf H berupa tiang dan balok yang disambung tanpa menggunakan pasak atau paku. Tiang inilah yang menopang dan menyangga lantai dan atap. Dinding rumah hanya diikat pada tiang luar. Kemudian yang kedua, tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan dari suku Toraja. Rumah ini merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Kemudian tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Yang ketiga ada Balalompoa dari suku Makassar. Balalompoa adalah rumah adat Sulawesi Selatan yang secara harfiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan umum yang berlaku turun-temurun dalam wilayah kerajaan Goa.
sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rumah adat suku Makassar, terutama untuk kediaman raja. Yang keempat itu ada rumah adat Langkanae, Luwu. Bentuk rumah adat Sulawesi Selatan di Luwu pada umumnya adalah rumah panggung yang merupakan simbol budaya masyarakat, sebab dianggap bahwa rumah panggung harus mempunyai tiang-tiang utama yang disebut pim atau posi bola. Itu merupakan kebudayaan Luwu, dan setiap perbuatan yang kita lakukan harus mapi-sabi atau minta izin pada pim posi. Demikianlah pemaparan kebudayaan dari tanah Sulawesi. Kebudayaan ada bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk dilestarikan. Taro ada, taro gau. Malapi warisdadana, makiada ampe. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and share.